Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Yang untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Penyembelihan hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Senang sekali pada siang hari ini saya Syifa Fauzia dapat berjumpa dengan semua peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saat ini saya sedang berada di rumah, dan mungkin juga dengan seluruh peserta webinar pada siang hari ini sedang berada di rumah menjalani PPKM. Baik, seperti yang kita ketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali masih berlangsung. Dan hal ini diberlakukan tentunya guna menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 dengan terus menggalakkan program vaksinasi agar segera mencapai herd immunity. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha bagi umat Muslim melalui Kementerian Agama, pemerintah telah mengeluarkan himbauan serta surat edaran untuk masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan serta menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini. Dan pemerintah menghimbau masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing serta pembatasan pergerakan masyarakat selama pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah dan penyembelihan hewan kurban. Pada siang hari ini saya akan memulai untuk webinar, dan insya Allah seluruh narasumber, ada 2 narasumber pada siang hari ini sudah hadir, namun sebelumnya izinkan saya untuk memimpin pembacaan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk kita memulai acara ini, dan tentunya kita juga mendoakan kepada seluruh kerabat ataupun saudara, famili kita yang saat ini mungkin sedang sakit ataupun mereka sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah, apakah karena COVID-19 pandemi yang sekarang masih melanda negara kita ataupun dikarenakan hal yang lain. Marilah kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan juga tentunya untuk mereka yang sudah lebih dulu dipanggil Allah, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya mengenalkan para narasumber pada webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib bagi para peserta webinar. Yang pertama adalah ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom webinar ini agar berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta juga wajib mematikan suara atau memute selama webinar ini berlangsung. Peserta wajib hadir dan mengisi daftar absensi. Nah, ini sangat penting karena link absensi ini dapat diambil pada chat box aplikasi Zoom dan hanya aktif hingga 30 menit setelah webinar ini berakhir. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dengan memanfaatkan gambar raise hand. Dan juga selanjutnya e-sertifikat akan dikirimkan melalui email selambat-lambatnya H+2 setelah pelaksanaan webinar ini. Hanya peserta yang mengisi absensi yang berhak mendapatkan e-sertifikat dibuat sesuai database absensi. Peserta diharapkan mengisi feedback form yang dapat diambil di chat box aplikasi Zoom dan peserta dapat memposting highlight materi webinar di sosial media masing-masing dengan hashtagnya atau menggunakan hashtag webinar KPCPEN. Ya, jadi sekali lagi hashtagnya adalah webinar KPCPEN. Disediakan penghargaan untuk posting terbaik di sosial media masing-masing. Baik. Jadi untuk peserta webinar sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar absensinya untuk Anda nanti juga akan mendapatkan e-sertifikat dan jangan lupa untuk menyertakan hashtag webinar KPCPEN bagi peserta yang memposting highlight materi webinar ini dalam sosial medianya. Baik. Saya sudah melihat dua narasumber yang insya Allah akan menemani kita dan memberikan paparannya, terutama memberikan banyak informasi terkait pelaksanaan sholat Idul Adha atau berkurban yang masih diadakan di masa pandemi atau PPKM darurat seperti sekarang ini. Dan untuk membahasnya telah hadir dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual bersama kita. Narasumber yang pertama adalah Sekretaris Dijen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fuad Nasar. Assalamualaikum Pak Fuad, sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu walaupun lewat virtual ya Pak ya, tapi mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan menyapa juga narasumber kedua kita adalah salah seorang tokoh masyarakat dari Nanggro Aceh Darussalam yang insya Allah ini selalu dapat mewakili masyarakatnya dan sangat dihormati Bapak Tengku Haji Faisal Ali. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di Aceh Pak? Alhamdulillah, sama sehat-sehat semua. Alhamdulillah, semoga semakin aman ya Pak ya, dan juga tentunya berkurang COVID-nya di sana. Mungkin tidak PPKM seperti kita, tapi tetap waspada selalu ya Pak ya. Banda Aceh PPKM PPKM tingkat 4 Kota Banda Aceh. Oh oke, PPKM juga ya, jadi di Banda Aceh ya. Baik, nanti kita akan berbincang lebih banyak Pak tentunya tentang keadaan juga di Nanggro Aceh Darussalam. Dan sebelumnya nanti saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Fuad dan kita akan berfoto dulu sebelum acara ini kita mulai atau webinar ini kita mulai. Pertama kita akan berfoto dengan para narasumber. Bisa dimulai langsung, persilahkan. Ya, 3, 2, 1. Ya. Baik, lalu kita akan berfoto dengan para peserta webinar. Jadi saya mohon untuk bisa membuka kameranya agar bisa terlihat dalam foto yang akan kita ambil nih bersama-sama nih via virtual. Ya, layer pertama ya. Baik, silakan
dimulai. Ya, ini sudah dibuka. Baik. 3, 2, 1. Ya, baik, sekali lagi terima kasih dan tentunya untuk para peserta semoga dapat bisa mendengarkan webinar ini sampai akhir karena insya Allah akan banyak sekali informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan para peserta webinar, Lebaran Kurban sebentar lagi dan kita pasti sangat bahagia menyambutnya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang dapat menularkan virus kepada orang lain. Dan saya Syifa Fauzia akan memandu untuk acara webinar kali ini dengan tema Mari Berkurban, Jangan Jadi Korban. Kita saksikan VT berikut ini. Terhitung sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, pemerintah menarik rem darurat dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali yang lebih ketat. Memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Selain mengatur kegiatan masyarakat dari hal esensial dan non-esensial, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat beribadah di rumah masing-masing, termasuk saat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah mendatang. Melalui surat edaran bulan Juli 2021, Kementerian Agama meniadakan takbiran dan sholat Idul Adha berjamaah di masjid. Sementara, penyembelihan hewan kurban harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan diselenggarakan di rumah penyembelihan hewan RPH dan tidak di rumah ibadah seperti sebelumnya. Yang untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Kebijakan ini diambil mengingat jumlah penderita COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali terus meningkat. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 11 Juli 2021, sebanyak 2.527.203 orang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan angka kematian mencapai 66.464 jiwa. Hingga saat ini, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi dengan target 1 juta per hari mulai bulan depan. Seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin yang dimulai untuk usia 12 tahun. Ya, baik, demikian tadi telah kita saksikan VT-nya. Dan para peserta webinar Hari Raya Idul Adha selalu identik tentunya dengan sholat id berjamaah. Ini juga adalah satu keharusan kita. Dan penyembelihan hewan kurban pastinya akan sangat dibutuhkan kesadaran dan disiplin yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat agar dalam situasi pandemi ataupun PPKM darurat seperti sekarang ini tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Nah, bagaimanakah pelaksanaan sholat Idul Adha dan bagaimana pengawasan pelaksanaan peraturan penyembelihan hewan kurban serta sanksi apa bagi mereka yang melanggar. Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa kita ketahui karena kita akan mengetahui informasi ini selengkapnya dari Bapak Fuad yang sebelumnya saya akan membacakan dulu profil singkat beliau. Bapak Muhammad Fuad Nassar saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah lulusan program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2010. Bapak Fuad juga pernah menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di tahun 2017 hingga tahun 2020 dan menjadi anggota Banda Wakaf Indonesia sejak tahun 2017 hingga saat ini. Tercatat sudah 13 publikasi ilmiah yang beliau buat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan juga luar biasa sekali ya dari Pak Fuad yang insya Allah siang ini sudah bergabung bersama kita. Baik Pak Fuad, langsung saja saya ingin menyapa Anda sebagai narasumber pertama karena ini sangat penting sekali Pak. Kita sudah semakin dekat dengan perayaan Idul Kurban dan tentunya ini masyarakat sangat menunggu sekali apa langkah-langkah yang harus dilakukan terutama merayakannya namun memang masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini karena sangat penting untuk kita mengetahui apa yang diinstruksikan dari pemerintah kepada kita masyarakat yang tentunya ingin untuk
kurban seperti biasa, namun memang ini kan dalam kondisi PPKM darurat ini Pak. Jadi memang kita harus mengetahui juga apakah jangan-jangan ada sanksi apabila kita melanggar. Silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Syifa, Ya. Tengku Faisal Ali, dan para audiens yang berbahagia. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Idul Kurban. Nah, salah satu ibadah yang inheren dengan Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian daging hewan kurban itu kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi duafa yang kurang beruntung secara ekonomi. Di dalam Hari Raya Idul Adha maupun juga Idul Kurban, ada aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu adalah aspek ubudiyah, ya, aspek kemasyarakatan, dan aspek pendidikan. Aspek ubudiyah yang berkaitan dengan ibadah, tentu negara ya tidak mencampuri secara langsung, tapi aspek kemasyarakatan yang berkaitan dengan aktivitas di luar rumah, di ruang publik, keramaian dan sebagainya, itu sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban untuk tahun 1442 Hijriah 2021 ini di wilayah negara kita dalam konteks pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Ini memang kondisi di lapangan sangat dinamis. Kita melihat bagaimana eskalasi penularan COVID ini di berbagai wilayah, tidak hanya di Jawa Bali yang menjadi epicentrum perhatian kita, tetapi juga di wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita dalam menjaga keselamatan masyarakat di dalam beribadah. Di dalam surat edaran Menteri Agama, misalkan diatur bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Idul Adha itu meminimalisir keramaian, meminimalisir berkumpulnya orang di dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, bahwa pelaksanaan sholat itu juga di wilayah yang termasuk ke dalam PPKM darurat ya ditiadakan. Begitu pula ibadah kurban. Bapak Menteri Agama sudah menyampaikan bahwa diutamakan, disarankan di wilayah PPKM darurat itu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu di rumah potong hewan. Kalaupun dalam satu dan lain hal tidak dimungkinkan di rumah potong hewan ya karena kapasitas terbatas atau akses dan sebagainya, nah itu diberi kelonggaran dilaksanakan di lingkungan tetapi dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, baik bagi penyelenggara, panitia, bagi masyarakat maupun bagi mereka yang akan menerima pendistribusian daging hewan kurban itu. Dalam hal pelaksanaan kurban, tentu wajib mematuhi. Yang pertama adalah penyembelihan hewan kurban. Itu dilaksanakan sesuai syariat, termasuk hewan yang disembelih. Ini juga sudah ada ketentuan dalam agama. Nah, adapun waktu pemotongan hewan kurban itu, memang di dalam ajaran agama kan ada disebut sebagai Yaumun Nahar, ya, hari penyembelihan hewan kurban. Itu adalah pada Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di dalam edaran diberi kelonggaran selama 3 hari, ya. Itu juga dikenal dengan hari tasyrik, itu adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena itu dengan pertimbangan untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Begitu pula yang berkaitan dengan penggunaan alat dan sebagainya itu juga diperhatikan dalam penerapan jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan,
pencacahan dan pengemasan daging. Ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu pula petugas yang mendistribusikan daging hewan kurban itu wajib mengenakan masker, lengkap, sarung tangan, dan meminimalkan kontak fisik dengan penerima. Dalam hal kebersihan juga sangat penting diperhatikan bahwa setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan kurban harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, sarung tangan selama di area penyembelihan hewan kurban. Begitu pula petugas wajib harus menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan juga etika batu, bersin, ludah, dan sebagainya. Ini sangat detail sekali diatur ya dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 16 dan 17 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan dan petunjuk teknis itu. Tentu juga diharapkan dan juga ditekankan bahwa petugas yang sudah kembali dari area penyembelihan kurban itu juga harus membersihkan diri dulu, mandi dulu ya, sebelum bertemu dengan anggota keluarganya. Begitu pula dalam penerapan kebersihan alat, ya, melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. Menerapkan sistem satu orang satu alat, jadi tidak dibenarkan satu alat itu ya bergantian antar petugas. Ini juga sangat untuk menghindari risiko penularan COVID ya. Bahkan memang jika pada kondisi tertentu seorang petugas itu harus menggunakan alat lain ya, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. Artinya dia pindah alat ya, dari alat yang satu kemudian alat yang lainnya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Nah, kami menekankan kepada para kepala kantor urusan agama, KUA, para penghulu, para penyuluh agama, KUA untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha, pelaksanaan ibadah kurban, ya, dan bila menemukan potensi pelanggaran atau pengabaian, ya, ketentuan dalam surat edaran, tentu wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya, dengan satuan tugas pengamanan COVID-19 dan aparat keamanan. Karena memang Kementerian Agama tidak bisa melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran prokes, tetapi kita punya jalur, punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan instansi dan aparat pemerintah yang memang menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan aturan dan sebagainya. Ya. Tentu begitu hal yang dapat saya sampaikan ya di bagian awal dialog ini. Kami tentu berharap ini dilakukan dengan penuh kesadaran oleh semua elemen umat Islam ya di seluruh tanah air adalah untuk kepentingan kita bersama, kepentingan keselamatan dan kesehatan kita. Demikian. Baik Pak Fuad, ya ini adalah satu hal yang memang belum pernah kita lakukan Pak ya sepanjang sepengetahuan saya, karena memang PPKM ini terutama ataupun COVID pandemi 19 ini sudah hampir 2 tahun berada di negara kita terutama, dan banyak hal yang memang masih harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sebelum nanti saya akan bertanya lebih jauh, saya mengajak untuk para peserta webinar ini apabila Anda ingin bertanya langsung kepada Pak Fuad ataupun narasumber kita, Anda bisa langsung untuk raise hand, ada klik emoticon raise hand, nanti akan dipilih pertanyaannya oleh tim kami dan akan disampaikan. Oh, jadi nanti saya akan menyampaikan pertanyaannya apabila Anda ingin untuk bertanya lebih lanjut dalam webinar kali ini. Baik, Pak Fuad, saya lanjutkan pembahasan kita. Tadi Bapak sedikit banyak sudah terutama sudah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal lagi yang ingin kita bahas, Pak. Apakah
artinya ini berlaku juga untuk tentunya kan malam takbiran ini juga biasanya sangat meriah gitu ya Pak. Artinya kita biasanya menjalankan berbagai aktivitas keagamaan yang syiar gitu dan sekarang harus dibatasi. Nah mungkin bisa dibahas sedikit Pak tentang pelaksanaan untuk malam takbiran, sholat idnya juga dan bagaimana masyarakat ini tetap bisa beribadah, tetap bisa bersyiar meskipun mungkin tidak keluar rumah gitu Pak. Jadi mungkin apa hal-hal yang diinstruksikan dari Kementerian Agama? Gini, berkaitan dengan malam takbiran di dalam edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan malam takbiran di masjid, musola ya, takbir keliling ya, baik dengan arak-arakan, berjalan kaki ya, dengan kendaraan dan sebagainya itu ditiadakan di seluruh kabupaten kota yang termasuk ke dalam level asesmen 3-4 yang diterapkan PPKM darurat. Ini disebutkan seperti itu ya, sebagai langkah antisipasi untuk menghindari resiko-resiko penularan COVID yang sampai saat ini sudah menelan korban yang begitu banyak ya. Sangat banyak ya, betul. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan ya, dan kami juga dan Kementerian Agama juga tidak melarang misalkan dilakukan takbiran melalui masjid, melalui speaker, melalui mikrofon ya, tentu sepanjang itu dilakukan dengan waktu-waktu yang sudah sewajarnya umat mengumandangkan takbir ya, karena penekanannya adalah kepada kerumunan ya yang diantisipasi, yang dicegah benar, kemudian juga potensi-potensi penularan COVID itu ketika bertemu banyak orang dan sebagainya ya. Iya. Nah, ini apakah artinya sampai sejauh ini sudah sosialisasi seperti apakah yang dilakukan atau langkah-langkah sosialisasi seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pak perihal hal ini? Apakah mungkin sudah bekerja sama dengan Dewan Masjid ataukah mungkin bekerja sama dengan RT RW setempat ataupun pemerintah kota atau pemerintah daerah masing-masing, bagaimana Pak? Ya, sesuai edaran Menteri Agama itu disosialisasikan secara berjenjang, secara linear oleh aparat Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai ke kantor wilayah provinsi hingga kabupaten kota dan kantor urusan agama kecamatan. Mensosialisasikan, melakukan komunikasi-komunikasi dengan berbagai simpul-simpul kemasyarakatan, simpul-simpul keumatan ya, seperti pengurus masjid, pengurus majelis taklim, lembaga-lembaga dakwah dan sebagainya. Dan seiring dengan itu, ormas-ormas Islam ya, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus besar Pusat Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya juga mengeluarkan himbauan-himbauan, panduan-panduan dalam hal kegiatan peribadatan di rumah ibadah yang berkenaan dengan suasana menjelang hari raya, kurban dan sebagainya. Jadi itu semua adalah dalam satu semangat, dalam satu orkestra ya, himbauan panduan kepada umat. Dan kami insya Allah yakin bahwa pesan-pesan itu secara substansi sampai ke berbagai elemen masyarakat, tidak hanya di kota-kota tapi juga di daerah-daerah ya. Ini lagi di dalam era keterbukaan informasi dan penggunaan sosial media yang begitu masif saat ini ya, sehingga tidak ada informasi-informasi itu yang sangat sedikit ya penyampaiannya itu dipahami oleh berbagai elemen umat ya.
Ya, saya juga kebetulan adalah salah satu ketua organisasi Pak Badan Kontak Majelis Taklim yang memang kami juga mempunyai anggota di seluruh Indonesia, dan sangat penting sekali memang instruksi ini bisa sampai di masyarakat, tentunya dari kita yang menjadi organisasi masyarakat yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat dan bagaimana bisa langsung menerjemahkan informasi yang diberikan oleh pemerintah, karena kadang-kadang dari pihak kementerian mungkin bahasanya agak misalnya agak terlalu formal gitu ya, sehingga kami harus bisa mentransfer informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, ini memang nanti juga akan kembali ke webinar kita kali ini. Nanti narasumber kedua kebetulan adalah juga tokoh masyarakat dari Aceh. Nah, ini bagaimana Pak kalau untuk wilayah yang di luar PPKM darurat? Tadi saya sempat sedikit mengetahui bahwa ternyata di Aceh pun juga PPKM. Jadi selama ini kan kita taunya hanya Jawa dan Bali, namun seiring waktu berjalan ternyata ada beberapa daerah yang juga menjadi naik gitu ya angka penyebaran COVID-19-nya. Nah, bagaimana Pak untuk yang mungkin zona hijau ataupun ada yang juga zona orange misalnya, atau memang yang mereka tidak menerapkan PPKM darurat seperti Jawa dan Bali, bagaimana mekanismenya Pak? Pak Fuad? Halo, ya. Ya, Bapak mendengar saya? Ya, dengar. Ya, bagaimana Pak mekanisme untuk di luar yang PPKM darurat ini, kira-kira apakah sama pelaksanaan teknisnya atau gimana Pak? Ya, di luar wilayah PPKM darurat ya, kita juga memperhatikan zona-zona yang ada ya di setiap daerah. Zona merah, zona orange itu juga berpengaruh terhadap pengetatan dan pelonggaran dalam kegiatan peribadatan di hari Idul Adha dan Idul Kurban itu. Ini juga kami juga mendorong agar semua pimpinan Kementerian Agama di tingkat wilayah juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif ya dengan pimpinan daerah, dengan Satgas Penanganan COVID, sehingga tidak ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, yang tidak termonitor dengan penerapan ketentuan ini. Ya, karena memang mungkin kendala di lapangan juga bagaimana aplikasi dari peraturan pemerintah tersebut dan sanksinya gitu Pak. Jadi mungkin dari masyarakat masih banyak yang belum memahami kedaruratan PPKM ini, sehingga mungkin sudah banyak juga yang berniatan untuk juga menyelenggarakan sholat dan juga pemotongan seperti biasanya. Nah, ini saya rasa mungkin juga aplikasi di lapangannya, apakah Bapak mungkin bekerja sama atau Kementerian Agama bekerja sama dengan kepolisian ataupun Satgas yang akan turun langsung kepada tempat-tempat pemotongan terutama ataupun masjid-masjid. Bagaimana Pak? Iya, tentu kerjasama dengan lembaga-lembaga dan unsur-unsur terkait sangat perlu dilakukan ya dalam masa-masa ini ya, apalagi dalam masa menjelang Idul Adha ini. Namun kami tentu di samping melalui jalur-jalur internal Kementerian Agama, ini juga komunikasi dengan Forkopimda dan sebagainya, dengan FKUB, dengan MUI, ini juga menjadi elemen penting ya di dalam penerapan peribadatan di masa-masa yang saat ini, di masa-masa pemberlakuan PPKM darurat ini. Kami memperhatikan antusias masyarakat di dalam menyambut Hari Raya Idul Adha itu memang kita sangat memaklumi sekali kan, sudah 2 tahun yang kedua kita berada dalam kondisi yang sama. Tapi masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi bahwa justru ketika kita abai di dalam masa-masa ini resiko dan akibat yang akan dihadapi akan lebih berat lagi di bulan-bulan tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu tentu dalam semangat berkorban ini di samping pengorbanan ya dalam bentuk hewan kurban dan sebagainya, pengorbanan di sisi mental, perasaan ini sangat penting sekali bagi umat untuk menahan diri
dari merayakan Idul Adha, kurban dan sebagainya untuk keselamatan diri dan orang-orang di sekeliling. Ya, baik. Berarti tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Bapak. Jadi artinya kalau untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri untuk di masjid-masjid pun tidak bisa ya Pak ya? Ya, karena di wilayah itu. Di PPKM ya, di wilayah itu. yang PPKM darurat ini artinya masing-masing tidak bisa. Nah, sampai sejauh mana kita mengetahui apakah wilayah kita, artinya ini dipecahnya sampai mana Pak? Apakah RT RW ataukah memang terutama sekarang di Jawa dan Bali sudah pukul rata semua kawasan adalah zona merah ataupun zona PPKM darurat. Artinya memang tidak bisa menyelenggarakan apakah di lapangan atau di masjid, sholat juga tidak bisa gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi artinya ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa memang pelaksanaan Idul Adha kali ini, terutama masa pandemi yang sekarang makin diperketat lagi dengan PPKM darurat ini, tentunya kita harus bisa menaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Dan memang walaupun kita dalam masa terbatas seperti sekarang ini, semoga tetap ya kita tetap juga bisa menyelenggarakan di rumah masing-masing begitu ya Pak ya. Dan terutama apabila ingin menyelenggarakan penyembelihan mungkin bisa ke rumah potong hewan atau juga tetap dengan protokol kesehatan. Tadi Bapak sudah menjelaskan pakai sarung tangan, masker. Jadi kita disarankan ya kalau untuk wilayah-wilayah yang kondisi berat ya itu ya, tidak ada pilihan kecuali untuk melaksanakannya di RPH kan. Iya. Ya, oke. Dan juga terutama untuk bisa antisipasi pembagian ya Pak ya, pembagian dari hewan kurban tersebut untuk kepada duafa ini juga harus bisa dapat sesuai dengan protokol kesehatan ya, karena nggak bisa, karena ini pasti juga akan mengundang kerumunan nih Pak di beberapa tempat nih Pak. Iya, makanya kami menghimbau ya kepada panitia-panitia penyelenggara kurban agar memperhatikan dan berkoordinasi dengan aparat-aparat setempat ya untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mencegah pelanggaran-pelanggaran ya terhadap protokol kesehatan. Karena memang dalam kondisi banyak orang kan panitia kurbannya kan juga fokus kepada pekerjaan pemotongan ya, pengulitan dan sebagainya. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi harus ada langkah-langkah preventif, langkah-langkah preventif dari panitia penyelenggara ibadah kurban itu untuk menutup segala peluang kemungkinan terlanggarnya protokol kesehatan sesuai dengan yang edaran oleh Menteri Agama maupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat ya. Karena kami juga tentu tidak melihat hal ini sesuatu hal yang membatasi masyarakat dalam arti pengertian yang negatif ya, tapi justru untuk kebaikan semua. Jadi ketika ada dari pemerintah daerah membuat edaran dan sebagainya, itu juga memiliki berangkat dari semangat dan tujuan yang sama. Ya. Artinya edaran ini sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat atau tadi Bapak Fuad juga bilang sudah disampaikan kepada jadi edaran itu untuk aparatur Kementerian Agama, untuk masyarakat ya, untuk semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban. Itu dan dalam bahasa yang semudah mungkin dipahami. Tentu ketika mensosialisasikan kepada masyarakat juga seperti disampaikan Ibu Syifa tadi, tentu dengan bahasa-bahasa yang lebih cair, yang lebih komunikatif ya, bukan dengan bahasa-bahasa aturan ya. Itu juga, ya, jadi itu memang kemampuan pejabat kita, kemampuan aparat kita juga sangat kami tekankan sekali dalam memberikan komunikasi itu kan, agar pesan-pesannya itu tersampaikan ya kepada umat dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, insya Allah. Baik,
Terima kasih banyak Pak Fuad. Ini tadi banyak sekali informasi yang Bapak sampaikan dalam rangka penyelenggaraan Idul Kurban pada kesempatan kali ini, di mana memang sedang PPKM darurat terutama di Jawa dan Bali. Saya mohon untuk Bapak tetap berada dalam Zoom ini karena nanti tetap harus ada closing statement dari Bapak juga. Namun sebelumnya kita akan menyapa untuk narasumber saya yang kedua yang sekarang ini kita ingin bertemunya secara virtual di Aceh beliau. Baik, beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang menjadi perpanjangan komunikasi dari pemerintah kepada warganya. Ini peran yang sangat penting, tadi juga sedikit banyak sudah dibahas dengan Pak Fuad bahwa memang peran dari tokoh masyarakat sangat penting untuk bisa menerjemahkan informasi yang disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini adalah bagaimana cara para tokoh masyarakat untuk dapat bisa langsung mentransfer informasi, menerjemahkannya kepada masyarakat dan terutama di daerah-daerah yang sekarang ini tentunya menyelenggarakan PPKM darurat ataukah memang dalam zona merah. Nah, salah satunya adalah tokoh masyarakat dari Nanggro Aceh Darussalam. Narasumber saya yang kedua, Bapak Tengku Faisal Ali. Pak Tengku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelas suaranya Pak. Ini sangat penting sekali kita kalau setiap webinar itu suaranya jelas supaya memang bisa terdengar dan informasi bisa dapat dipahami. Apalagi ini jauh nih, saya di Jakarta, Bapak di Aceh ya Pak ya? Ya, baik. Pak Tengku Faisal ini adalah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Beliau juga merupakan pendiri YLPI Mahyal Ulum Al-Aziziyah ya Pak ya, sekaligus Ketua Tanfiziyah PWNU di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, Pak Tengku, saya langsung saja mungkin kita tadi saya sempat bertanya sedikit kepada Bapak, ternyata di Aceh, di Banda Acehnya ya Pak ya, ini sedang PPKM juga, karena mungkin zona merah naik juga COVID-nya ya Pak ya? Ya, kota Banda Aceh seminggu yang lalu masuk dalam kategori PPKM karena unsur-unsur sudah terpenuhi sehingga pemerintah mengatakan kota Banda Aceh masuk dalam PPKM. Tapi alhamdulillah sesudah itu terus menurun walaupun sampai dengan hari ini masih dalam merah, belum oranye, tetapi kasusnya sudah sangat menurun dari seminggu yang lalu. Oh, baik. Saya juga dapat kabar kebetulan saya Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Pak, dan di sana kebetulan ketuanya adalah Ibu Gubernur di Aceh, dan Bapak Gubernur sudah kembali beraktivitas lagi ya Pak ya, setelah sempat terkena COVID juga ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya baik. Nah, kira-kira kalau tadi mungkin Bapak sedikit bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tentang beberapa instruksi dari pemerintah, terutama menyangkut bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban, pembagiannya juga. Ini adalah satu momen yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi momen Idul Adha ini adalah bagaimana kita bisa bersyiar gitu Pak, tapi ternyata sekarang ini pas sekali dengan PPKM darurat. Nah, bagaimana dari Pak Tengku sendiri melihat instruksi dari Kementerian Agama ini seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, kata-kata penghormatan kepada Pak Fuad Nassar, Syifa, dan seluruh peserta webinar kita pada siang sore hari ini. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid yang belum melandai di seluruh negara kita. Upaya yang dilakukan oleh setiap manusia, terutama sekali pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama kita lihat adalah sesuatu yang cukup bagus. Kenapa Kementerian Agama telah
klasifikasi daerah-daerah yang seperti ini, daerah seperti ini pelaksanaan kegiatan ibadah baik kurban ataupun hal-hal yang lain. Di kesempatan klasifikasi level-level yang telah ditentukan ini membuat seluruh elemen masyarakat di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan bisa menterjemah sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Misalnya kita di Aceh. Kita di Aceh, sekalipun kota Banda Aceh misalnya masuk di dalam PPKM level 4, tetapi kita di Banda Aceh ini sudah sepakat Forkopimda Kota Banda Aceh yang saya baca di surat edarannya dan juga pemerintah Aceh bahwa pelaksanaan kegiatan salat Idul Fitri tetap bisa dilaksanakan di masjid, di menasah, di musala dan di lapangan. Tapi jadi harus memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, walaupun Banda Aceh misalnya PPKM juga dilakukan, tetapi populasi masyarakat daerahnya mungkin sangat jauh berbeda dengan Jawa dan Bali. Mungkin pertimbangan inilah yang diambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Aceh. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama, kalau kita di Aceh ini MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, tapi kalau di provinsi lain MUI. Jadi kita juga telah memberikan tausiah kepada pemerintah dalam rangka menyambut ibadah kurban, ibadah Adha dan pelaksanaan kegiatan ibadah kurban itu sendiri. Jadi karena di Aceh ini setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu pemerintah menyuratin MPU agar memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Ini sudah kita lakukan tanggal sudah kita putuskan bersama-sama hari itu sekitar 5 hari yang lalu, dan MPU itu sudah menghasilkan 6 poin sebagai surat rekomendasi kita kepada pemerintah daerah agar ini yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka merumuskan tata laksana ibadah Idul Adha dan salat kurban. Jadi kita melihat itulah tadi, tentunya daerah ini kan sangat berbeda dan juga semangat berkorban juga sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di Aceh kemungkinan ada desa-desa di Aceh yang tidak ada daging kurban satupun. Itu kan karena kita di kota Banda Aceh ya semangat masyarakat untuk berkorban sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka. Jadi semangatnya sudah luar biasa. Ada satu desa nanti sampai 30 ekor lembu, ada satu desa kelurahan lah kita sampai 20, 30 dan sebagainya. Tapi ada daerah-daerah yang tidak ada masalah, tidak ada hewan kurban sama sekali. Jadi makanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini tentunya harus kita apresiasi, yang tidak begitu mengikat terhadap masyarakat kita. Walaupun kebijakan-kebijakan itu bersifat nasional, tapi ada kelonggaran yang diberikan kepada daerah-daerah masing-masing. Ini hal yang syukur luar biasa, yang apa yang telah dirumuskan tadi khususnya oleh Kementerian Agama. Pada prinsipnya kita sangat mendukung, karena upaya kemaslahatan masyarakat itu lebih utama daripada ini. Karena kita selalu berpegang kepada kaedah yaitu darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih. Yaitu mencegah kemungkaran itu harus diutamakan daripada ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kita dapatkan itu. Jadi ibadah kurban sendiri memang ya sebagaimana ayat Allah menyatakan fasalli lirabbika wanhar, yaitu silakan kamu melaksanakan ibadah kurban, tapi perintah ini tidak masuk kepada kategori wajib. Tapi perintah ini masuk kepada kategori sunat muakkad. Sunat muakkad yang banyak sekali pahala apabila kita lakukan berkorban dan juga dengan salat Aidil Adha. Tetapi pelaksanaan kegiatan salat dalam kondisi pandemi COVID, dalam kondisi PPKM ini tentunya perlu kita memperhatikan arahan-arahan daripada pihak-pihak yang ahli untuk itu. Kalau kita ada epidemiologi, ahli yang memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana penyebaran COVID ini sendiri perlu kita dengarkan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah kita.
terkait dengan takbir, jadi perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, pemerintah tidak melarang takbir. Ya. Nah, kita juga tidak merekomendasikan takbir itu dilarang, tetapi kita merekomendasikan takbir itu di masjid, takbir itu di musalla, takbir itu di rumah-rumah ibadah. Jadi bukan melarang takbir. Dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa jangan sampai nanti ada anggapan bahwa kita sepakat untuk melarang takbir, tidak. Tapi kita mengatur pelaksanaan takbir. Kenapa? Karena ada potensi tadi. Penyebaran COVID itu sangat berpotensi pada waktu pelaksanaan takbir keliling dan sebagainya. Jadi kita di Aceh, kalau dari 2 hari kemarin, 5 hari kemarin itu ada 2 kabupaten kota yang merah, yaitu Kota Banda Aceh dengan Kota Aceh Tengah. Tapi Aceh Tengah tidak masuk dalam PPKM, dia masuk hanya Kota Banda Aceh. Yang lain semuanya kebanyakan warnanya hijau. Semuanya warnanya Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Makanya walaupun warnanya hijau, tetap tadi kita mendorong menyampaikan pesan-pesan pengetatan pengamalan protokol kesehatan itu tetap perlu diperhatikan. Apalagi momen hari raya ini, walaupun sudah ada pembatasan di daerah-daerah perbatasan agar mobilisasi massa jangan pulang ke kampung dengan ini dan itu, itu kan juga ada upaya-upaya untuk itu. Tapi dengan adanya pengetatan protokol kesehatan, saya rasa sudah sedikit banyak bisa mendeteksi, itu menghindari masyarakat kita daripada hal-hal yang tidak baik. Karena masyarakat Aceh, ada daerah-daerah tertentu itu bahwa hari raya Kurban ini lebih istimewa daripada hari Idul Fitri. Betul Pak. Dari Idul Fitri. Jadi kalau walaupun dalam konteks kita bernegara bahwa libur panjang di hari raya Fitrah, tapi kalau di Aceh ini ada daerah-daerah yang hari raya Idul Fitri itu lebih diistimewakan. Jadi liburnya disesuaikan dengan hari tasyrik sampai dengan 4 hari. Iya, agak panjang ya, lebih panjang. Agak panjang. Jadi makanya daerah-daerah tersebut kita sudah mensosialisasikan tausiah kita dan juga surat-surat edaran termasuk dari Kementerian Agama, dan ini terus kita luruskan karena ada bermacam-macam penafsiran dari masyarakat terhadap surat edaran dari setiap dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita bahagian menetralisir kepada masyarakat, termasuk itulah mengeluarkan tausiah MPU. Itu bahagian daripada menetralisir pemahaman-pemahaman yang salah dipaham masyarakat. Terutama penyebaran hoaks juga Pak. Ya, seperti misalnya pemahaman masyarakat kita, surat edaran menteri itu yang melarang pelaksanaan salat Idul Adha itu untuk seluruh Indonesia. Tidak melihat apa ini, tidak melihat itu kita perlu kita luruskan. Bahwa tidak seperti itu, seperti ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Alhamdulillah kita di Aceh dalam konteks mengamalkan nilai-nilai keagamaan, walaupun mungkin agak sedikit membandel misalnya di dalam hal pengamalan protokol kesehatan, karena tadi banyak sekali informasi-informasi yang tidak berimbang yang sampai kepada tengah-tengah masyarakat, yang membuat masyarakat itu bimbang dalam hal menerima penerapan protokol kesehatan. Dan kita di Aceh sepakat bahwa dalam hal upaya pemerintah misalnya melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang sekarang sedang galakkan ya Pak ya. Galakkan bersama-sama, itu kita sangat menghindari adanya pemaksaan, sangat menghindari adanya sanksi-sanksi. Tapi kita ingin membangun komunikasi sosial kita, ingin membangun komunikasi dari hati ke hati kita dengan masyarakat. Alhamdulillah sampai dengan hari ini pelaksanaan vaksin di tengah-tengah masyarakat kita cukup menggembirakan dan melebihi daripada target yang kita targetkan di tingkat Aceh kita terutama sekali. Jadi ini berkat daripada kerjasama semua pihak yang berupaya memberikan pemahaman, keyakinan kepada masyarakat kita bahwa vaksin itu sangat penting untuk kita, dan masyarakat kita paham. Karena dalam bahasa keseharian kita di Aceh ini dulu pada waktu konflik, itu pernah kita ganti KTP. KTP yang biasa itu KTP merah putih. KTP merah putih. Jadi KTP merah putih itu kita bisa jalan kemana-mana, bebas.
dengan menampakkan KTP merah putih itu langsung bebas kita jalan kemana-mana. Ya, jadi logikan juga sama dengan sertifikat vaksin sekarang. Ya. Jadi kalau ada sertifikat vaksin itu kita bisa bebas berjalan, tidak ada hambatan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada apa-apa. Dan itu mudah untuk kita sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya vaksin itu. Ya. Walaupun di mana-mana apapun kebijakan itu pasti ada riak-riak kecil dari masyarakat. Betul, Pak. Ya. Tapi itu tugas kita lah untuk memberikan mereka cerdas, tugas kita lah untuk memberikan penyadaran kepada mereka, karena mungkin bahwa keterbatasan mereka dalam memahami itu karena salah kita, karena kita tidak mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada mereka sehingga mereka salah. Jadi bukan salah mereka, salah kita. Jadi seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Yang jelas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terus bersama pemerintah daerah di sini, karena kita masuk dalam Forkopimda Plus di sini di Aceh ini, di MPU di Aceh itu bahagian daripada pemerintah daerah. Nah, jadi kita bersama-sama merumuskan berbagai kegiatan, mensosialisasikan, mengajak, berharap masyarakat untuk semua taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang kita lihat itu sangat bermanfaat untuk kita sekarang ini. Pak, kalau kita tadi membahas juga tentang bagaimana kita sebagai pimpinan organisasi misalnya dan juga ataupun tokoh masyarakat seperti Pak Tengku, ini bagaimana menanggapi kalau misalnya ada yang kurang taat gitu dari masyarakat atau jamaah sendiri yang memang biasanya ini akan menjadi tantangan di lapangan Pak untuk para pimpinan organisasi, tokoh masyarakat untuk bisa mentransfer informasi yang diberikan oleh pemerintah terutama. Ya, ini kalau misalnya kegiatan organisasi itu kegiatan yang sifatnya pendidikan kepada anggotanya, saya rasa hal-hal yang seperti itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Bisa kita dapatkan ini adalah untuk masyarakat di luar kegiatan. Misalnya ada majelis taklim, itu pasti majelis taklim itu dia akan patuh, akan mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz dan oleh ustazah mereka. Kalau itu majelis taklimnya tetap jalan seperti biasa, jamaahnya jamaah yang sudah setia dengan kegiatan-kegiatan majelis taklim. Tetapi walaupun ada sebahagian kecil misalnya yang belum bisa mempercayai, itulah tugas kita memberikan pencerahan kepada mereka dengan memberikan perbandingan-perbandingan dan logika-logika akal sehat yang harus kita sampaikan kepada mereka. Karena kenapa? Karena logika akal-akal sesat banyak sekali masuk. Betul. Ya. Jadi logika akal-akal sesat itu yang banyak sekali masuk di tengah-tengah masyarakat kita. Maka juga kita harus berupaya mengangkat logika-logika sehat kepada mereka agar mereka bisa paham dan mereka tidak bisa menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita. Ya, cuman kadang-kadang tadi jangankan di tingkat ormas-ormas, mungkin kadang-kadang di tingkat teman-teman dari Kementerian Agama juga sendiri, kadang-kadang dalam hal merespon surat Menteri Agama sendiri, mereka ada yang ragu-ragu menyampaikan kepada masyarakat, bahkan bukan ada yang ragu-ragu, ada yang menyatakan itu tidak sependapat. Jadi ini itu termasuk salah satu tantangan kita dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat itu. Kalau memang sudah baik semuanya, tentu Allah tidak menciptakan satu surga, satu neraka. Pasti ada hikmah daripada sebalik itu semuanya. Ya. Nah, Pak, tadi sedikit juga menyinggung soal vaksin ini ya, bahwa memang kita sangat sedih sekali karena banyak sekali ulama, para guru-guru kita, para asatiz yang wafat terutama dalam 1 atau 2 tahun belakangan ini. Nah, kalau dari vaksin itu sendiri kan kita kepengen ini menjadi sebuah jalan dakwah untuk menuju keselamatan umat lah, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau di Aceh bagaimana, Pak? Apakah penyelenggaraan vaksin sendiri itu mengutamakan kepada mereka yang tentunya ulama, para asatiz, para guru-guru yang berada di majelis taklim, di musola, di masjid? Bagaimana tentang kesigapan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah di Nanggro Aceh Darussalam?
Kebijakan pemerintah Aceh kita melakukan vaksin kepada para ulama kita, para tokoh-tokoh ormas kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, lebih kepada menjadikan mereka sebagai uswah, menjadikan mereka sebagai ikutan. Jadi bukan karena prioritas-prioritas tertentu, bukan, tapi sebagai simbol bahwa ada ulama, karena setiap ulama itu pasti ada pengikutnya. Pasti ada orang yang sangat mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang dikerjakan oleh beliau. Makanya dengan adanya vaksin yang kita dilakukan kepada para ulama-ulama kita, makanya masyarakat itu sedikit banyak rasa was-wasnya sudah hilang. Yeah. Kenapa ulama sudah melakukan vaksin itu yang dilakukan di Aceh kita. Jadi ada prioritas-prioritas yang dilakukan itu kepada para ulama, tapi bukan prioritas kepada hal-hal tertentu. Jadi bukan karena keulamaannya, bukan karena, tapi lebih kepada ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ulama juga sudah divaksin, apalagi kita. Nah, ayo kita ikutin vaksin. Makanya ulama di Aceh, terutama sekali yang masuk dalam pengurus MPU, baik MPU provinsi dan MPU kabupaten kota, itu hampir semua menjadi menjadi syiar dalam upaya vaksin ini kepada masyarakat masing-masing. Jadi kalau ketua MPU kabupaten kota tentunya akan disyiarkan beliau di kabupaten kota tersendiri, dan juga ada syiar-syiar dari provinsi kita. Jadi ini bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk mewujudkan vaksinasi kepada masyarakat kita sampai memenuhi target herd immunity yang kita harapkan akan bisa kita capai dengan secepatnya. Berarti artinya dari MPU di Aceh sendiri sudah mendapatkan instruksi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Fuad ya, Pak ya? Ya, sudah. Iya ya. Sekarang 5 menit dari konsep itu tertanda tangan di Kementerian Agama, langsung bisa masuk ke seluruhnya. Nah, tanggihan komunikasi kita sekarang. Ya. Dan lalu bisa diteruskan lagi kepada mungkin kepada ormas-ormas pimpinan organisasi masyarakat dan juga mungkin seperti Dewan Masjid ya Pak ya, bisa untuk bersiap lah kira-kira apa yang harus dilakukan untuk Idul Kurban kali ini. Di dalam tausiah MPU itu terkait dengan penyembelihan hewan kurban itu, kita berikan solusinya 2 kepada masyarakat. Pertama, solusi kita berikan agar dikelompokkan. Jadi jangan di satu tempat, dibagi kelompok-kelompok. Misalnya kalau ada hewan kurban itu 15, maka dibuatlah beberapa tempat penyembelihan. Nah, misalnya lorong-lorong lah ataupun dusun-dusun, itu supaya jangan terfokus kerumunan pada satu tempat. Itu satu. Yang kedua, jadi untuk lebih tersebar ya Pak ya? Ya, tersebar. Yang kedua kita sampaikan kepada masyarakat dalam tausiah kita agar menggunakan 4 hari masa kurban ini. Jadi hari 1, hari tasyrik 3, jumlahnya 4 hari. Kalau selama ini masyarakat memahami bahwa kurban itu harus hari raya, ternyata itu disampaikan bukan. Jadi hari kurban itu sampai dengan 4 hari. Jadi kita berharap juga kearifan dan kebijaksanaan dari desa-desa tertentu, ke lurah-lurah tertentu, agar mereka bisa melihat bagaimana perkembangan yang sebaiknya mereka lakukan. Misalnya untuk lorong A mereka sembelih hari ini, lorong B misalnya sembelih hari besok, sampai 4 hari itu. Demi tadi untuk menghindari kerumunan orang baik di dalam waktu penyembelihan dan juga pada waktu pengambilan daging-daging kurban. Terutama sekali kan anak-anak kita kan suka sekali melihat itu bahagian dari penyembelihan mereka. Maka dengan sebab ada pembahagian seperti ini, kerumunan itu bisa kita minimalisir, yang sehingga bentuk protokol kesehatan itu bisa kita jalankan bersama-sama. Ya, baik. Oke, tadi ada beberapa solusi ya, terutama mungkin ini bisa menjadi satu contoh juga dari PMU Aceh untuk bisa dikelompokkan, artinya kurban tersebut lebih tersebar gitu ya, dan juga menggunakan 4 hari untuk penyembelihan ya, karena dalam waktu seperti sekarang ini nih, darurat seperti sekarang ini memang kita harus bisa untuk berpikir lebih luas gitu, karena
saya rasa ini nantinya tidak hanya penyelenggaraan sholat Id saja, tapi tentunya juga penyembelihannya, lalu membaginya juga kepada masyarakat, ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Ya Mungkin juga saya bisa- sama juga kita rekomendasikan tentang pelaksanaan sholat Id. Ya, Jadi kalau di kampung itu di Aceh ini ada yang kita istilahkan dengan menasah. ya apa tuh Pak artinya Pak? Menasah itu tempat pelaksanaan ibadah 5 waktu, tempat musyawarah. Jadi di setiap desa itu ada sekurang-kurangnya ada satu menasah. Ada satu menasah, ada masjid. Kadang-kadang nanti di dusun ada lagi menasah kecil lagi. Jadi kita rekomendasikan pelaksanaan kegiatan salat Id tadi juga dihidupkan di semua tempat. Jangan terfokus ke masjid. Tapi kalau misalnya di lorong itu ada menasah, ya silakan masyarakat di lorong itu melaksanakan di menasah yang mereka sendiri. Jadi kalau selama ini kan identik sekali pelaksanaan itu di masjid raya gitu ya Pak ya? Raya ataupun di masjid kecamatan, masjid agung atau masjid besar kan itu, maka ini kita rekomendasikan agar dipecah. Jadi kalau ada itu, tapi di sebahagian daerah di Aceh ini memang pelaksanaan salat hari raya itu tidak di masjid, memang di menasah-menasah. Memang kalau di menasah ini kan banyak sekali membutuhkan ustadz yang menjadi khatib. kalau satu kecamatan itu ada 35 desa kan sudah 35 khatib. Iya. Kadang-kadang agak menyulitkan transportasi dan kegiatan. Tapi misalnya Aceh Utara, Biren, itu kebanyakan pelaksanaan kegiatan salat Id itu di menasah-menasah masing-masing. Iya. Di masjid tetap ada, tapi tidak mereka fokus kepada masjid. Dan ini termasuk dalam rekomendasi kita, tausiah kita kepada pemerintah agar menularkan ini kepada masyarakat dalam pelaksanaan salat Id juga bisa dipecah-pecah demi tadi untuk menghindari penyebaran COVID di tengah-tengah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tengku Faisal. Ini informasinya juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Saya juga ingin mengundang lagi untuk berbincang Pak Fuad. Semoga masih ada di Zoom kita, webinar kita pada siang hari ini, Pak Fuad. Apakah masih ada? Ya masih. Oh, alhamdulillah. Pak Fuad, Masih. ini ya Pak Fuad, ini tadi kita mendapatkan banyak sekali ya informasi juga, terutama bagaimana dari PMU Aceh dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Aceh ini bergerak untuk bisa menginformasikan instruksi dari Kementerian Agama kepada jamaah atau kepada masyarakat agar supaya penyembelihan ataupun sholat Idul Adha ini dapat lebih dikondisikan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga PPKM darurat yang terjadi di Jawa dan Bali. Namun di Aceh ini PPKM juga dilaksanakan di Kota Banda Aceh terutama. Nah, baik, mungkin dari Pak Fuad ada yang ingin disampaikan kepada Pak Tengku ini mungkin bertemu dalam virtual ini. Ya, terima kasih Pak Tengku Faisal Ali. Kami tadi menyimak dengan baik apa yang diutarakan tadi berkaitan dengan keputusan dari pemerintah Provinsi Aceh atas kesepakatan rekomendasi dari MPU ya. Tentu saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan suatu penilaian dan evaluasi ya. Tapi tentu kami berharap agar semoga semuanya berjalan dengan baik dan aman. Itu sangat penting sekali ya. Kita memang berada di dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja, tapi kita dalam kondisi darurat yang di mana daerah-daerah di seluruh Indonesia, kepala daerahnya, unsur majelis ulama dan sebagainya itu tentu sangat paham dengan kondisi masyarakat, sangat paham dengan kondisi dan eskalasi penularan COVID-19 dan varian baru yang ada. Tentu kami mengikuti dari perspektif itu ya. Kita mengajak kepada seluruh warga masyarakat, seluruh umat Islam di tanah air, kita melakukan ibadah Idul Adha dan Idul Kurban
dengan batasan yang sesuai dengan himbauan dari pemerintah maupun juga dari pemerintah daerah, sama sekali tidak boleh mengurangi sukacita kita dalam menambut hari Idul Adha. Kan tadi sampaikan oleh Tengku tadi bahwa Idul Adha itu dalam syiar Islam itu lebih besar ya daripada Idul Fitri ya. Kan disebut sebagai Idul Akbar, Idul Hajj ya. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan ubudiyah itu tidak terkurangi, tapi aspek-aspek yang berkaitan dengan kemasyarakatan, aspek-aspek dengan sosial sangat penting diperhatikan. Dan kami juga sangat mengapresiasi peran dari para ulama, para tengku, para buya, para kiai di seluruh Indonesia dalam melakukan komunikasi sosial yang positif, yang persuasif, yang konstruktif dan produktif dengan umat di dalam memahami, dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat di dalam mengawal implementasinya di daerah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Ya, baik. Memang ini sangat penting sekali untuk bisa adanya sinergi dari Kementerian Agama dan juga tentunya tokoh masyarakat yang ada di daerah untuk dapat bisa melanjutkan mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat. Baik, Pak, ini ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang ditujukan langsung kepada Pak Faisal. Ini yang pertama adalah dari Aisyah, ingin bertanya, bagaimana dengan penyembelihan hewan kurban di daerah perumahan? Ini kadang masih abai. Apakah ada sanksi dari pemerintah atau bagaimana? Karena biasanya kalau perumahan ini kan lebih tertutup gitu ya Pak ya. Artinya mereka lebih private dalam berkurban gitu. Nah, ini bagaimana kalau memang masih ada yang abai dengan instruksi ini? Pak Fuad, silahkan. Ya, terhadap masyarakat yang abai dalam penerapan protokol kesehatan ya, tentu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan. Kita lebih mengutamakan pendekatan preventif, pencegahan dan pengendalian ya. Adapun penegakan hukum, sanksi dan sebagainya itu sudah ada instansi yang menanganinya sesuai dengan tingkat pelanggaran, sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma yang dilanggar ya. Karena surat edaran menteri itu tentu bermaksud untuk memberikan suatu himbauan, penyadaran kepada umat dan memberitahu hal-hal yang semestinya dilakukan, hal-hal yang semestinya tidak dilakukan ya. Tapi itu kembali kepada instansi yang berkompeten dalam penegakan hukum, di dalam melihat segala risiko-risiko yang ada dan pelanggaran-pelanggaran yang ada ya. Dan tentu dan semuanya itu harus dilakukan dalam konteks persatuan, kesatuan ya, kearifan lokal sangat penting sekali karena kita berada dalam kondisi yang berat ya. Kondisi mental, psikologi masyarakat juga amat terpukul ya, dengan baik secara spiritual, secara sosial, ekonomi juga kita melihat kan, mengikuti bagaimana saudara-saudara kita yang berjuang untuk hidup, berupaya untuk mendapatkan oksigen yang mulai langka, berupaya untuk mencari rumah sakit yang sudah banyak yang penuh, dan juga saudara-saudara kita yang penghidupannya, pencarian rezekinya juga mengalami kemerosotan karena pandemi ini ya. Ini sangat kita hargai sekali, kita berempati kepada mereka. Tentu kita memberikan suatu upaya-upaya, peran-peran kita semua, baik peran di lapis elit ya bangsa ini maupun di kalangan penyelenggara negara, para pemegang kebijakan, para simpul-simpul kepemimpinan umat kita, baik formal maupun informal, untuk sama-sama menciptakan kondusivitas masyarakat, agar masyarakat kita terhindar dari kepanikan, tetap memiliki optimisme dan harapan
untuk bisa melewati ujian dan musibah ini dengan baik. Ya. Makanya Kementerian Agama beberapa hari yang lalu ya, Bapak Presiden, Pak Menteri Agama dan para pejabat negara kita bersama-sama menggaungkan, meluncurkan apa yang disebut sebagai pray from home ya, berdoa dari rumah. Ini kan salah satu upaya-upaya dalam membangkitkan kesadaran spiritual umat untuk berdoa, untuk mengembalikan segala sesuatu, segala masalah ini kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena keterbatasan pengetahuan kita sudah kelihatan. Prediksi kita semuanya meleset dengan adanya gelombang kedua COVID ini ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa keterbatasan kita untuk bisa mengiringi segala upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar lahiriah ini dengan ikhtiar batiniah. Ya. Dari antara pendekatan sains dan pendekatan agama itu tidak boleh dipisahkan. Ya, gitu, Mbak. Oke, baik. Ini saya akan menggabung dua pertanyaan karena ini hampir mirip ya pertanyaannya. Mungkin nanti juga bisa Pak Tengku juga bisa menjawab ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana distribusi daging kurban kepada warga agar tidak menimbulkan kerumunan? Kalau tadi juga sudah sebetulnya sedikit banyak disampaikan dari paparan kedua narasumber saya. Jadi bagaimana mendistribusikannya kepada warga agar tidak menimbulkan kerumunan, dan ini juga ada dari tadi pertanyaan dari Diana dan yang ini dari Haris Setiawan ingin bertanya di masa pandemi ini apakah harus mungkin saya rasa ini maksudnya pendistribusiannya ya dilakukan secara normal karena selama ini juga ada penyerahan kurban yang sudah dikemas. Nah ini salah satu hal juga yang pernah kita lakukan terutama kami tahun lalu itu sudah mengemas sendiri dan langsung membagikan sehingga tidak harus warga itu datang ke tempat penyembelihan atau tempat pembagian, tapi sebaliknya kita yang akan mengantarkannya kepada para duafa yang ada di sekitar terutama. Nah ini mungkin bisa dijawab dari Pak Tengku dulu, dipersilakan Pak. Baik, sebenarnya berbagai kegiatan program, berbagai cara bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan. Tapi sangat tergantung tadi kepada geografis tempat penyembelihan kurban itu sendiri. Ya. Kalau misalnya di desa-desa yang agak jauh pengantaran kurbannya, itu tidak mungkin panitia itu akan mengantar, tapi sangat memungkinkan panitia mengundang. Tapi kalau panitia yang mengundang mereka ke tempat penyembelihan hewan kurban, tentunya kan bisa diatur jadwal. Jadi jam 10 nomor A sampai nomor sekian. Jadi walaupun mereka yang nomor sekian sudah datang, tapi tidak berkerumun di garis yang telah ditentukan. Ya. Jadi makanya kita di sini tidak merumuskan satu bidang, satu model. Tapi kita berharap yang penting bahwa pemenuhan protokol kesehatan di dalam pembagian daging itu bisa dilakukan tergantung tadi kepada geografis dan kondisi daerah penyembelihan kurban itu masing-masing. Kalau misalnya di kota, di tempat yang penduduknya agak padat, nah itu sangat mungkin kita antar. Nah itu lebih bagus. Itu kalau daerah yang sangat memungkinkan. Misalnya kita naikin dalam satu bak mobil, di situ ada 50, 100 yang sudah nama sudah teranti, alamat sudah pas semuanya, nomornya, silakan kita titip-titipkan saja. Nah, tapi kalau di desa ada agak masyarakatnya mungkin desanya yang agak luas, ini tidak mungkin hal itu seperti itu dilakukan. Tapi titik berat kita tadi tetap fokus pada menghindari kerumunan, menghindari kerumunan. Agar penyembelihan daging kurban dan juga pendistribusiannya bisa kita lakukan dengan secara maksimal. Ada metode yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita, yaitu daging itu sudah dimasak, dibuat kornet dan sebagainya. Ini kita lakukan, tapi kalau ini kan tidak langsung bisa masuk kepada masyarakat. Yeah. Sedangkan ada masyarakat kita yang hari raya kurban ini mereka sudah menunggu-nunggu hari H itu, hari pertama sudah menunggu, apalagi kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Seperti sekarang ini, Pak. Kalau kami di Aceh,
Kalau kami di Aceh itu ada hari megang. Jadi ada budaya Aceh, adat Aceh itu ada hari megang. 1 hari lagi sebelum hari raya itu sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk membeli daging kepada keluarga. Di Aceh ni. Makanya karena dengan sebab adanya hari megang, maka tuntutan masyarakat agar mempercepat daging kurban pada hari raya haji itu agak sedikit bisa kita tunda. Bagi daerah-daerah yang tidak ada hari megang, itu tuntutan untuk memiliki daging, untuk merasain daging itu tentunya harus kita lakukan pada hari raya. Jadi ini kita sebutkan kembali kepada daerah masing-masing, tapi titik berat kita kepada semua panitia hewan kurban itu, panitia kurban itu agar betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan terserah bagaimana metode yang disepakatin di tempat itu sendiri. Intinya adalah bagaimana protokol kesehatan ini tetap dijalankan dan dari kita semua ini sama-sama saling menjaga satu sama lain gitu ya Pak ya, agar PPKM darurat ini terutama bisa sukses untuk diselenggarakan sehingga menurunlah angka COVID di negara kita secepatnya. Amin insya Allah. Baik Pak Fuad, mungkin kita akan closing statement Pak Fuad, apa yang tadi telah disampaikan mungkin bisa di-highlight kembali atau ada yang ingin disampaikan terutama ditekankan kepada masyarakat tadi tentang apa yang ingin diinstruksikan dari Kementerian Agama. Silakan closing statement Anda Pak Fuad. Ya, kami mengajak semua eksponen dan elemen masyarakat, ya, khususnya umat Islam di seluruh tanah air, mari kita menyambut hari yang mulia, hari raya Idul Adha dan Idul Kurban dengan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa darurat, ya, dengan mengindahkan hal-hal yang dapat menimbulkan potensi dan risiko penularan COVID dan varian barunya. Pemerintah mengutamakan keselamatan, kemaslahatan, dan melaksanakan syiar Islam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kami juga mengajak kita semua, kita selalu berdoa, berikhtiar, terus berdoa, terus berikhtiar agar pandemi ini terkendali dan agar pandemi COVID-19 ini diangkat Allah segera dari muka bumi. Amin. Tentu kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah berpulang kehadiran Allah di masa pandemi ini yang jumlahnya begitu banyak. Mereka diterima amal ibadahnya, diampuni segala khilaf dan salahnya, dan mereka yang masih terbaring sakit agar segera disembuhkan, dan semua yang berada dalam kondisi kesehatan yang baik pada saat ini semoga tetap terjaga dan terlindungi. Itu harapan dan doa kita bersama. Terima kasih Bu Syifa, terima kasih Pak Tengku Faisal Ali yang atas kebersamaannya di siang hari ini, dan terima kasih kepada semua audiens, semua peserta webinar dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Fuad tentunya atas closing statement. Saya meminta Pak Tengku juga sebelum kita akan menutup webinar ini untuk Anda bisa memberikan closing statement. Silakan Pak. Baik, kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, mari sama-sama kita mematuhi segala ketentuan peraturan pemerintah yang terkait, terutama sekali yang terkait dengan protokol kesehatan, dengan tidak menyampingkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperhatikan nilai protokol kesehatan sama sekali tidak menyampingkan nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari berita-berita hoax, percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang resmi,
Karena itulah yang membuat imunitas kita bisa bertahan, imunitas kita lebih baik. Di rumah potong hewan ataupun tentunya dengan protokol ketat bagi pelaksanaannya. Nah, ini juga dapat bisa diinformasikan kepada masyarakat atau juga kepada lingkungan sekitar, karena apabila ada potensi pelanggaran ini dapat disampaikan dan berkoordinasi dengan pemerintah kota atau daerah setempat dan juga Satgas Covid ataupun instansi terkait yang bisa untuk menindaklanjuti apa yang menjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan penyembelihan ataupun sholat Idul Adha kali ini. Malam takbiran pun ini ditiadakan, jadi untuk kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Dan memang kalau kita melihat dari Nanggro Aceh Darussalam, tadi sudah disampaikan oleh salah satu narasumber kita, Bapak Tengku Faisal Ali, memang di Aceh ada yang PPKM juga seperti di Jawa dan Bali, yaitu di Banda Aceh, namun ada beberapa daerah juga yang zonanya sudah lebih berkurang COVID-19-nya, dan memang ini tetap mereka menyelenggarakan sholat Idul Adha ataupun penyembelihan tapi dengan terapan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga ini ada beberapa solusi, yaitu mengelompokkan korban ini agar lebih tersebar sehingga tidak terlalu berkerumun di dalam satu tempat ataupun penyembelihan kurban dilakukan dalam satu tempat saja namun lebih tersebar, dan juga sholat Id yang tentunya bisa dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Ini apalagi kalau di Aceh ada namanya manasah yang kira-kira ini menjadi tempat untuk pelaksanaan sholat Id agar tidak berkerumun di masjid raya atau masjid agung di daerah masing-masing. Kira-kira seperti itu yang tadi disampaikan, dan semoga bagi kita semua, terutama kita masyarakat, apalagi organisasi-organisasi masyarakat ataupun dewan masjid dan lain sebagainya dapat bisa meneruskan informasi ini agar tentunya kita masih bisa merayakan Idul Adha yang kita inginkan dengan kondisi yang sehat walafiat, dan tentu juga dapat bisa berkurban dan tetap dalam protokol kesehatan. Alhamdulillah, saya senang sekali dapat bisa menjadi moderator dalam webinar siang sore hari ini dengan judulnya Mari Berkurban Jangan Jadi Korban. Ini adalah salah satu hal yang kita selalu ingin terapkan agar supaya dapat bisa meredus ataupun mengurangi dari penyebaran COVID-19 yang terjadi di negara kita. Apakah masih ada narasumber saya? Mungkin kita bisa foto lagi untuk backup tadi. Mungkin Pak Tengku dan Pak Fuad ya masih ada ya. Kita akan bersama. Ya, baik. Sebelum kita akhiri kita akan berfoto bersama lagi. Silakan. Ya, 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, para peserta webinar berkumpul bersama keluarga dalam suasana hangatnya Hari Raya adalah momen yang pasti sangat kita tunggu-tunggu dan juga kita rindukan. Namun resiko penyebaran COVID-19 ini nyata adanya. Sanksi pelanggaran protokol kesehatan adalah untuk melindungi kita. Oleh karena itu, mari kita terus gencarkan disiplin protokol kesehatan untuk melindungi keluarga kita tercinta dan juga tentunya untuk melindungi Indonesia. Mari berkorban tapi jangan jadi korban. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para peserta yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk para narasumber. Saya Syifa Fauzia, mari kita sama-sama mengakhiri dari webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentunya terima kasih juga kami pamit undur diri dari seluruh panitia penyelenggara webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.